Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadara. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, mari kita terus menguatkan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi bekal yang paling baik untuk kehidupan akhirat nanti, ketakwaan juga akan menjadi sila hadirinnya solusi dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengarungi dunia ini. Allah juga sudah menegaskan bahwa siapa yang bertakwa kemudian bertawakal kepadanya, maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga akan mencukupkan hajat dan kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 3 yang berbunyi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'ala Allah kulli shay'in qadara. Yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap waktu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momentum khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan materi tentang pentingnya menjaga para generasi muda atau generasi milenial yang merupakan penerus tongkat estafet peradaban dunia ini. Menjaga di sini bukan hanya berarti menjaga dari sisi jasmani, tetapi juga dari sisi rohani, yakni menjaga karakter, kepribadian, dan keserahan mereka. Hal ini sangat penting karena di era perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, hal-hal bisa mempengaruhi karakter generasi muda, juga sangat cepat menyebar virus yang tampak oleh mata. Kualitas generasi muda saat ini adalah cerminan peradaban di masa depan. Jika generasi muda saat ini baik, maka juga peradaban esok. Sebaliknya, rusaknya karakter para generasi muda adalah pertanda rusaknya peradaban kelak. Sehingga perlu kita saat ini untuk mendidik generasi muda menjadi generasi yang kuat karakternya dan kesalehannya, sampai akhirnya mereka mampu mengembang dengan baik tanggung jawab yang ditinggalkan generasi tua. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sehingga cita-citanya terwujud, peradaban mulia bisa saja sirna. Himbauan ini juga tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzi la tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang khawatir bagi terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memiliki pada generasi muda dengan karakter yang mental yang kuat serta tak gentar dalam melawan kemaksiatan dan kebatilan juga telah dicontohkan dalam Al-Quran melalui kisah Ashabul Kahfi. Mereka memiliki prinsip dan keyakinan kuat dan menolak perintah Raja Dihyanus untuk menyembah berhala. Tujuan pemuda soleh ini rela mengasingkan diri di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kuatnya karakter dan keimanan mereka dikisahkan Allah kepada Rasulullah untuk menginspirasi umat Islam dalam mencetak dan menjaga para generasi muda.
Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu alaik kana ba'hum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisah kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin Jumat rahimakumullah. Posisi strategi dan spesialnya para pemuda ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Menjadi salah satu dari 7 golongan yang bakal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali miliknya hari kiamat, yaitu iman yang adil. Yang kedua, pemuda hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki diajak wanita yang kaya dan cantik untuk berzina, maka laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Seorang yang berzikir kepada Allah sendirian sehingga matanya meneteskan air mata. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memegang sangat relevan dengan posisi pemuda yang memang berada di fase berat dan kehidupan. Masa muda adalah masa ketika sangat tenaga berada di posisi yang prima. Saat itulah mereka dihadapkan pada banyak tantangan, godaan dan nafsu untuk melakukan kemaksiatan yang sewaktu-waktu bisa menghantarkan mereka pada posisi salah jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu disadari bahwa membaca di sini bukan hanya membaca secara tekstual, yakni mencari informasi, mengejar huruf kata, kalimat hingga paragraf. Membaca di sini juga bermakna kontekstual, yakni membaca situasi dan kondisi lingkungan serta perkembangan zaman era digital. Era digital saat ini zaman ketika informasi yang beredar di dunia maya sudah overload, berlebihan. Perlu disikapi dengan kemampuan membaca dengan cermat, dengan literasi dan digital, kecakapan digital. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi walhamdulillahi summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal quruna wal zalali wal mihan wa su'al finata mihan ma zahara minha wa ma batan. An baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna